Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Yulianto di The Yulianto Channel guys ya. Oke. Di video ini saya akan berbagi sedikit mengulas sebuah pertanyaan yang tentunya kalian sebagai peternak kelinci bertanya-tanya guys ya. Apa itu? Ini. Untung nggak sih kalau kita ternak kelinci itu fokus ke kelinci pedaging? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita introspeksi diri terkait tujuan ternak kita mau ternak ke pedaging ataupun kelinci hias. Tapi dalam video kali ini saya akan membahas seputar kelinci, yaitu di kelinci pedagingnya. Untung apa tidak kalau kita fokus ke kelinci pedaging guys ya. Oke, pertama-tama kenalilah jenis kelinci kalau untuk pedaging. Jenis kelinci yang pedaging paling bagus adalah New Zealand White untuk saat ini, dan kemudian Rag. Ya, walaupun ada kelinci yang hybrid seperti Haikul dan Haila, tapi saya pribadi lebih merekomendasi kelinci New Zealand ya guys ya. Karena dari segi dagingnya sudah terbukti sangat banyak dan juga tulangnya kecil. Oke. Kita langsung aja ke penjabaran definisi kelinci pedaging. Oke. Kelinci pedaging tentunya yang kita ambil adalah dagingnya. Karena ya sesuai namanya ya guys ya, kelinci pedaging. Tapi sebelum menuju ke ulasan video yang lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel saya, like dan share agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan manfaat bagi kalian semua ya guys ya. Oke, terima kasih kalau yang sudah subscribe guys ya. Dan oke, lanjut. Kelinci pedaging. Mas, kan kalau kelinci itu bisa dihias, dijual hias dan jual daging. Oke. Kalau mereka yang bisa menjual hias tentunya harganya juga lebih mahal ya daripada kelinci pedaging. Tapi untuk kali ini saya akan khusus membahas kelinci pedaging. Kelinci pedaging gini guys. Harus memperhatikan beberapa poin. Satu, dia harus pertumbuhannya cepat dan dia harus beranak banyak. Dan juga kalau saya poinnya adalah di umur 3 bulan dapat panen dengan bobot rata-rata 3 kg. Atau minimal lah 2 kg ya guys ya. Mohon maaf, minimal 2 kg di umur 3 bulan. Dan anakannya harus atau minimal yang hidup adalah 5 ekor. Jadi anakannya harus 5 ekor, itu minimal hidup sampai dia panen umur 3 bulan. Dengan bobot rata-rata minimal 2 kg ya guys ya. Itu poin utamanya. Dan kedua, poin yang sangat mempengaruhi kelinci pedaging adalah pakannya. Pakan juga harus kita perhatikan dan baik dari segi harga, juga nutrisinya harus tercukupi karena kita mengejar bobot panen yaitu bobot 2 kg saat usia 3 bulan. Oke. Kemudian Mas, kalau ke pedaging untung nggak sih dengan pakan beli? Oke, nanti kita coba itu guys ya. Dengan teori kalau pakan yang sekarang berkembang di pasaran itu rata-rata pakan itu kan harganya 6.000 per kilogram. Nah, nanti kita hitung kalkulasi coba selama 3 bulan dengan pakan kita beli 6.000 per kilogram itu kita dapat untung nggak sih kalau kita jual ke pedaging? Karena yang saya bahas adalah kelinci pedaging guys ya, bukan kelinci hias. Kalau kelinci hias itu bagi saya bonus ya guys ya. Jadi kita pokoknya ke kelinci pedaging dulu. Kalau kelinci pedaging kita untung, di bibitan ataupun hias kita pasti lebih untung. Jadi kita hari ini fokus untuk pembahasan kelinci pedaging. Kita akan menganalisa secara teori apakah kelinci pedaging itu untung secara hitung-hitungan jika pakan kita beli dengan harga pelet sekitar 6.000 per kilogram. Oke, lanjut ke video selanjutnya dan di skip ya guys ya. Tonton sampai selesai. Guys, kita akan mulai analisis susahnya guys ya. Kelinci pedaging. Oke, kalau kelinci pedaging itu dibagi kalau di kandang saya itu menjadi beberapa fase, yaitu fase bunting, menyusui, kemudian sampai panen di umur 3 bulan. Oke, kita akan membahas satu-satu dari mulai kelinci yaitu bunting.
biji bunting otomatis dari proses awal kawin sampai bunting dia memerlukan waktu 30 hari. 30 hari bunting. Bunting ini, fase bunting ini dibagi menjadi dua, yaitu 10 hari pertama dan 20 hari berikutnya. 10 hari pertama kalau di kandang saya itu saya kasih pakan 1 ons. Dan di 20 hari itu kita tambah menjadi 1,5 ons. Kenapa di 20 hari selanjutnya kita tambah menjadi 1,5 ons? Karena kita akan memberikan tambahan nutrisi ke indukan yang sedang bunting dikandung maksud untuk agar pertumbuhan si janin menjadi bagus ya. Oke, kita kali 10 ke kali 1 adalah 10 an adalah 1 kg. Dengan 20 hari kali 1,5 adalah 3 kg. Kita mendapat hasil adalah 4 kg. Jadi pakan yang dibutuhkan fase bunting adalah sebanyak 4 kg. Oke, ini kita simpan di sini 4 kg. Setelah bunting otomatis dia akan melahirkan dan menyusui. Kita kasih fase menyusui. Kalau di kandang saya itu fase menyusui saya bagi menjadi dua, yaitu 20 hari pertama dan 25 hari selanjutnya. Kenapa? Karena setelah 20 hari dia lahir, otomatis si anakan tersebut akan ikut makan pakan yang kita berikan. Otomatis penambahan dari pakan tersebut juga akan kita lakukan. Oke, 20 hari pertama menyusui dan 25 hari berikutnya. Kenapa 20 dan 20 hari? Karena rata-rata usia sapi kelinci itu adalah 45 hari guys ya. Oke, kita kalikan 20 kali di kandang saya itu kalau kelinci menyusui itu per hari saya beri pakan 2 ons. Jadi 20 hari kali 2 ons ketemunya adalah 4 kg. Sedangkan 25 hari ini akan kita tambah menjadi 3 ons. Kenapa? Karena di 25 hari selanjutnya si anakan tersebut akan mulai ikut makan guys ya. Jadi 25 hari kali 3 ons ketemuan adalah 7,5 kg. Kita tambah 4 ditambah 7,5, ayo berapa yang matematika? 11,5 kg. Oke, ini kita simpan. Waktu hari menyusui kita dapat tadi angka 11,5 kg. Setelah dia bunting menyusui otomatis akan kita sabeh karena target kita panen adalah di umur anakan 3 bulan, berarti 45 hari. Kalau menuju ke 3 bulan berarti kurang 45 hari. Jadi kita ada 45 hari sabeh. Ingat guys ya, untuk kelinci indukan saya sarankan kelinci berdaging, mohon maaf, saya sarankan anakan yang hidup adalah minimal ada 5 ekor. Lebih dari 5 ekor berarti itu adalah bonus kalian. 5 ekor dengan bobot minimal di video awal tadi adalah 2 kg. Oke. Setelah sampai 45 hari ini kan ada 5 ekor. Kita kali 5 ekor anakan. Per hari kita beri dia kalkulasi adalah 1 ons. Sebenarnya kalau dia baru sampai itu tidak mungkin guys ya, dia langsung bisa memakan pelet itu sebanyak 1 on per hari. Tapi untuk memudahkan kita dalam berhitung, kita ambil aja kalkulasi adalah 1 ekor 1 hari adalah pemberian 1 on. Berarti 5 kali 1 ons itu adalah ketemunya 5 ons. Itu per hari guys ya. Per hari ketemunya 5 ons. 5 ons kali 45 ketemunya adalah berapa? Ayo yang pintar matematika. 22,5 kg. Oke. Ketemunya adalah ini 22,5 kg. 22,5 kg ini kita tambah dari atas. Oke. Ini ada 4, ada 11, ada ini ketemunya berapa? Ayo, yang pintar matematika coba. 15,5 ditambah ini. Ketemunya adalah 38 kg. Oke, berarti ketemu ya guys ya. Kita simpan ini.
satu indukan, satu kali produksi, ketemu biayanya adalah berapa tadi, 38 kg. Oke, 38 kg dengan asumsi pelet yang sekarang beredar itu adalah rata-rata kita ambil aja 6.000. Kalau Anda bisa bisa ngemix pakan, otomatis harga ini juga akan berkurang. Kita ambil rata-rata aja adalah 6.000. Ketemunya berapa guys? 228.000, atau kita bulatkan menjadi 300.000. Salah guys, 230.000. Oke, ini biaya produksi yang kita pakai untuk satu indukan selama masa panen, yaitu 3 bulan dengan 5 ekor anakan. Oke, untung nggak sih? Ayo coba dikalkulasi. Oke, kita ada 5 ekor. Ingat, berat minimal 3 bulan adalah 2 kg. Berarti karena ada 5 ekor anakan kali 2 kg, ketemunya adalah 10 kg. Kita pakai harga kelinci berdaging yang rata-rata guys ya, kan ada kelinci harganya 30.000 per kilogram hidup, ada yang berani nerima 35 dan lebih. Kita ambil yang harga pasaran atau harga tengah-tengah aja, yaitu 30.000. Ketemunya adalah 300.000 rupiah. Oke guys, ketemu biaya kita selama 3 bulan dan biaya hasil penjualan kita ketemu. Otomatis kita akan kurangi, ini ketemunya adalah 70.000. Oke guys, inilah gambaran atau analisa kelinci kita. Kalau kita beternak kelinci dengan full ke pedaging, kita mendapatkan keuntungan bersih sekitar 70.000 per satu ekor indukan kelinci guys ya, selama 3 bulan. Jadi pertanyaan, untung nggak sih kalau kita jual kelinci kita sebagai full ke kelinci pedaging, sedangkan makan kita beli? Ya ini guys, hitung-hitungannya bisa mendapatkan 70.000 ini asal anakan yang hidup adalah 5, bobot minimal di usia 3 bulan adalah 2 kg. Dan misalkan lebih dari 2 kg, otomatis keuntungan yang Anda peroleh jauh lebih besar daripada ini. Dan juga bila mana di kandang panjenengan semuanya, sahabat berbudi semua itu bisa jual selain ke pedaging juga ke bibit dan hias, otomatis keuntungan yang Anda dapat juga lebih besar daripada ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah kalau kita berternak kelinci itu full ke pedaging untung atau rugi jika pelet kita beli, jawabannya adalah untung dengan poin-poin yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, itulah penjelasan dari video atau analisa kelinci pedaging kita. Oke. Oh yes, demikianlah analisa dari saya terkait kelinci pedaging. Dari hitung-hitungan tadi kita dapat keuntungan yaitu 70.000 per indukan selama masa panen selama 3 bulan. Dan tentunya dengan poin-poin yang sudah saya jelaskan di awal. Dan tentunya kalau para breeder-breeder ini atau pemula seperti saya ini bisa menjual kelincinya bukan hanya ke pedaging, tetapi juga di sektor pasar bibit dan hias, tentunya keuntungannya jauh lebih besar daripada hitung-hitungan yang tadi. Kenapa saya hitung-hitungan kelinci pedaging? Karena adalah kelinci itu kalau yang paling mudah adalah hitung-hitungan tentang kelinci pedagingnya guys ya. Oke, itu dari satu ekor indukan kita dapat keuntungan bersih sekitar 70.000. Coba kalau kita punya 10 atau 100 indukan, tentunya keuntungan yang kita dapat juga semakin bertambah guys ya. Oke, tetap semangat dalam ternak kelinci. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah kunci dari sebuah awal dari kesuksesan. Kita selalu sharing-sharing di channel ini, kita saling berbagi ilmu, bukan bermaksud saling menggurui, tapi kita saling berbagi ilmu ya guys ya. Oke, dari saya Eko Yulianto, tetap sehat, tetap semangat untuk ternak kelinci supaya kita terus bisa bersilaturahmi di channel ini. Jangan lupa guys ya, sebagai peternak itu Anda harus bersilaturahmi ke peternak yang sudah kawakan. Jadi selain untuk menambah ilmu, kita juga menambah channel-channel bisnis kita. Oke, sekian dari saya Eko Yulianto dari Rahma Rabbit Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat.